Pendengar Maroni, 5 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan masing-masing fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Perjuangan Rakyat, fraksi Amanat Keadilan, dan fraksi Partai Golkar hari ini menyampaikan tanggapannya pada rapat paripurna kedua masa sidang 3 tahun 2011 dengan agenda pemandangan umum anggota Dewan lewat fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2011. APBD Kabupaten Nunukan tahun ini mencapai 1,92 triliun atau meningkat 13% dibandingkan APBD murni tahun 2011. Rapat paripurna Dewan hari ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Nardi Asis serta dihadiri Wakil Bupati Nunukan Haja Asmagani. Dalam pemandangan umum fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Damus Singa, fraksi ini menyoroti APBD perubahan Kabupaten Nunukan yang masih belum mengakomodir hasil musyawarah rencana pembangunan dan monitoring Dewan yang dilaksanakan selama ini. Kondisi sekarang masih ditemukan keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan alokasi anggaran yang terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi efisiensi dan efektif. Pemerataan pembangunan di segala sektor belum dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Aspirasi masyarakat baik melalui musrembang maupun hasil reses DPRD Kabupaten Nunukan secara signifikan kurang diakomodir oleh eksekutif dalam RKPD, baik pada anggaran APBD murni maupun pada APBD perubahan pada tahun 2011, sehingga ketika UAPBN yang diajukan ke DPRD untuk dibahas, apabila ada masukan-masukan dari DPRD, selalu ada alasan-alasan terlambat karena tidak termasuk dalam RKPD. Sementara itu, fraksi Partai Bulan Bintang dengan juru bicaranya Haja Fajar Asidana mempertanyakan pos alokasi anggaran sebesar 3 miliar dalam APBD perubahan Kabupaten Nunukan 2011. Pada ringkasan perubahan APBD, khususnya dalam pos pembiayaan, yaitu pelanggaran sebesar 3 miliar dan penyertaan modal juga sebesar 3 miliar, fraksi kami minta penjelasan dari pemerintah daerah tentang 2 item pembiayaan tersebut. Fraksi Perjuangan Rakyat dengan juru bicaranya Hermanus menyoal masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan dasar maupun terkait peningkatan atau pengembangan ekonomi masyarakat lemah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap sektor pelayanan dasar, program yang berbasis ekonomi kerakyatan, dan penyediaan infrastruktur, utamanya di daerah pedalaman terisolir dan masyarakat kita dalam kondisi ekonomi lemah. Maka sangat diharapkan kinerja belanja anggaran daerah Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang senantiasa memperhatikan program pelayanan dasar, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dan penyediaan infrastruktur publik. Sementara itu, fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya Andi Lukman meminta agar pemerintah lebih memperhatikan pengembangan masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah serta meningkatkan promosi sektor-sektor prioritas di daerah. Ia juga meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan memprioritaskan kegiatan ekonomi kerakyatan karena hal tersebut menyangkut ekonomi masyarakat menengah ke bawah di tengah sulitnya memperoleh kesempatan hidup pada saat ini. Kelompok masyarakat ini paling rentan terhadap berbagai risiko, baik sosial, kesehatan, dan terlebih lagi pelanggaran hukum yang mudah sekali menimbulkan ancaman dan stigmatis. Di tengah-tengah ancaman semakin sulitnya memperoleh nafkah hidup, semakin menyempitnya kesempatan kerja, membumbung tingginya harga-harga kebutuhan pokok, sangat diharapkan intervensi kebijakan langsung dari pemerintah daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk ring road, jalan lingkar Pulau Nunukan, ring road, jalan lingkar Pulau Sebatik, khususnya yang berada di Sungai Batang sepanjang 2 km, sampai saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karena jalan ini apabila hujan tidak dapat dilalui kendaraan dan begitu juga setelah hujan.
serta permasalahan aparatif Pulau Sebatik yang sungguh sangat memprihatinkan. Daerah-daerah resapan air untuk sentra-sentra produksi padi di Pulau Nunukan dan Sebatik harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, karena sektor ini sangat menentukan kelangsungan produksi dan peningkatan produksi padi di Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan instruksi Presiden bahwa lahan-lahan pertanian harus mendapat perlindungan pemerintah daerah. Sementara itu, pendengar Maroni, fraksi Amanat Keadilan dengan juru bicaranya Burhanuddin meminta pemerintah memperhatikan perbaikan jalan-jalan yang terputus. Fraksi ini juga meminta agar pemerintah memperhatikan tunjangan profesi untuk tenaga medis. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memberikan hibah kepada instansi vertikal terkait ancaman keamanan masyarakat, baik di laut maupun di darat. Perbaikan jalan kebun Kampung Baru, yang merupakan jalan utama bagi petani dan pekebun, yang saat ini putus karena tanah longsor. Memprioritaskan tambahan anggaran untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dan Satpol PP karena adanya penambahan pos baru di kecamatan. Kenaikan tunjangan profesi atau insentif dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya, mengingat tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Nunukan adalah terendah di Kalimantan Timur. Sebagai contoh, sopir ambulans puskesmas yang harus standby 24 jam akan tetapi mendapatkan gaji jauh di bawah upah minimum. Demikian juga tenaga perawat, bidan serta tenaga medis lainnya yang ada di puskesmas daerah tidak mendapatkan tunjangan profesi. Selanjutnya, fraksi Amanat Keadilan juga menginginkan agar anggaran memprioritaskan pengalokasian dana hibah untuk instansi vertikal, mengingat tingkat kerawanan kejahatan di Kabupaten Nunukan sangat tinggi. Sebagai contoh, banyaknya perampokan di laut yang sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Nunukan. Fraksi Amanat Keadilan DPRD Kabupaten Nunukan juga meminta maaf kepada masyarakat Nunukan atas keterlambatan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Nunukan tahun 2011. Burhanuddin mengatakan ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui sehingga proses pembahasan menjadi lebih panjang. Tirta melaporkan untuk Radio Maroni.